Kontroversi yang menyeret nama Dwi Sasetyaning Tias kini berbuntut kebijakan tegas dari pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan Dwi Sasetyaning Tias dan suaminya, Arya Iwantoro, akan dimasukkan ke daftar hitam atau di blacklist, sehingga tidak dapat lagi bekerja sama dengan instansi pemerintah. Langkah ini diambil setelah video Dwi Sasetyaning Tias yang memamerkan kewarganegaraan Inggris anaknya memicu kemarahan publik. Pemerintah menilai polemik tersebut berkaitan dengan tanggung jawab moral penerima beasiswa negara. Terlebih status kontribusi Arya Iwantoro masih menjadi sorotan. Purbaya juga mengungkap Arya telah berkomunikasi dengan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP dan menyatakan kesiapan mengembalikan dana beasiswa beserta bunganya dengan nilai yang masih dihitung. Di sisi lain, Dwi Sasetyaning Tias telah menyampaikan permohonan maaf dan mengaku ucapannya dipicu kekecewaan pribadi. Meski begitu, LPDP tetap memproses klarifikasi terhadap Arya karena diduga belum memenuhi kewajiban pengabdian pasca studi di Belanda sesuai skema 2N+1. Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa penerima beasiswa negara wajib menjaga sikap sekaligus menuntaskan komitmen kontribusinya. Kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Jangan begitu. Kita itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan, nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini mah definisi dimarahin suami, dimarahin orang tua, dimarahin mertua, dimarahin pejabat Indonesia, dimarahin satu negara Indonesia. Aduh mbak emang ya kalau hari apes itu nggak ada di kalender dan kita nggak akan pernah tahu kapan hari kita tuh bakal jatuh gitu loh. Makanya kalau ngomong itu, kalau mau petantang-petenteng itu tuh berkaca dulu. Nih aku selama ini menggunakan uang siapa? Aku selama ini menggunakan duit dari mana? Suami aku itu bisa sampai di titik ini itu berkat siapa? Itulah akibatnya. Sekarang disentilkan Pak Purbaya, kamu di blacklist, tidak akan pernah masuk ke dalam pemerintahan. Tapi dalam hati mbaknya mungkin mikir gini ya, siapa juga yang mau masuk pemerintahan? Maklum lah ya kan kalau kita seuzon gitu, soalnya kan kemarin-kemarin kan kayaknya gelai gitu kan kalau membahas jadi warga WNI gitu. Anaknya sih kalau dia mungkin bangga gitu ya. Ya ini buntutnya panjang ya, itulah makanya pikir panjang dulu sebelum ngomong. Jadi ya sudah, bayarkanlah. Total beasiswanya itu sekitar 2,5 miliar, itu duit ya bukan daun ya, 2,5 miliar. Sanggup dong kan udah kerja di UK ya kan, jadi sanggup dong bayar 2,5, emang kecil ya buat kalian gitu kan. Jadi dibalikin, jangan lupa sama bunganya kata Pak Purbaya ya. Itu nggak tahu deh udah termasuk ongkos hidup sekeluarga atau belum tuh ya kan, dari LPDP kan ngasih gitu kan. Ya udah, selamat, banyak selamat, congratulations. Dan buat Pak Purbaya, mantap ya, diseleksi lagi, bener-bener diperketat itu orang-orang yang mau mendapatkan beasiswa LPDP biar jadi manusia yang tahu diri, jangan kayak orang-orang ini nggak tahu diri dan nggak tahu diuntung banget. Menkeu Purbaya akan blacklist penerima LPDP yang enggan anaknya jadi WNI. Cukup aku aja yang WNI, anak aku jangan. Makan tuh. LPDP itu kepanjangannya apa sih? Menurut gue LPDP itu kepanjangannya adalah lu pakai duit pajak gak sih? Kalau dengar bagus-bagus ya mbak-mbak LPDP. Karena ulah muncung kau sendiri tuh. Suami kau disuruh mengembalikan biaya dana LPDP yang sudah diberikan beserta bunga-bunganya. Pak Pur sudah bersabda. Gue jadi penasaran apa respon suaminya setelah kejadian ini ya? Coba tebak rumah tangga mereka, apa yang terjadi di rumahnya?
perdebatan serta obrolan apa yang terjadi di antara rumah tangga mereka berdua. Gue takut banget nih ya kisah mbak-mbak ini beserta suaminya itu menjadi plot twist. Udah capek-capek, susah-susah mindahin status keluarga negaraan anak, tapi justru nantinya malah orang tuanya yang membuat sang anak dideportasi dari warga negara sana. Dan sekarang ya yang gue dengar-dengar katanya si mbak-mbak itu udah dijulitin loh sama warga negara Indonesia yang tinggal di England, dituntut pengembalian biaya beasiswa. Menyala. Mana berani kan anak LPDP ngelawan Menkeu? Menurut gue ya, kamu boleh benci pemerintahan negaramu, tapi jangan benci negaranya. Itulah ya buat pelajaran seluruh manusia-manusia penerima LPDP dan bantuan dari negara serta pemerintah yang masih menggunakan uang pajak masyarakat Indonesia. Tolong banget jangan oversharing. Kalau anak lo nggak WNI sebenarnya nggak masalah, tapi setidaknya usaha sendiri dong. Jangan pakai LPDP, jangan pakai uang negara, jangan pakai uang pajak masyarakat Indonesia. Jadinya kan malah akan ada indikasi menghina serta menjatuhkan negara sendiri, padahal dia juga bisa ke luar negeri lewat jalur LPDP. Realita aja, gue juga tahu banyak warga negara Indonesia yang udah enak tinggal di Indonesia karena pemerintahan Indonesia itu sendiri. Wajar aja, gue ngerti banget kok banyak masyarakat yang berteriak tentang hal itu, mau pindah negara aja, kabur aja dulu, bla 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 bla. Wajar kok, tapi pakai uang sendiri sayang, jangan LPDP. LPDP itu harus mengabdi di negara Indonesia untuk waktu yang ditentukan, dan salahnya adalah suaminya belum menjalankan hal tersebut. Dan salahnya lagi adalah di videoin sayang. Harusnya sadar diri. Kalau udah pakai LPDP, sudah dibiayai oleh negara serta pemerintahan, udah diem, jangan overreact, jangan oversharing. Salahnya karena pakai uang negara yang bersumber dari pajak rakyat. Berarti lu LPDP beasiswa itu yang bayarin lu sekolah dan pendidikan itu rakyat-rakyat. Terus dengan entengnya, dengan petentengnya lo bilang cukup aku aja yang jadi WNI, anak-anak aku jangan. Hello, percuma sekolah tinggi-tinggi kalau adabnya gak ada, karena mau gimana pun adab itu tetap lebih tinggi daripada ilmu. Gue sendiri bisa berasumsi bahwa si mbak-mbak itu juga udah gak betah kali ya jadi WNI karena pemerintah Indonesia yang dinilai bobrok gitu ya. Tapi seharusnya hal-hal seperti itu tidak pantas keluar dari mulut seseorang yang sekolah serta pendidikannya dibiayai oleh negara serta pemerintahan. Buat kalian-kalian yang komen, bukannya kita harusnya bangga ya ada orang yang berani bicara jujur, kenapa malah digunjing? Sini, gue kasih tahu. Uang pajak lo dibawa dia kabur ke luar negeri, keluar dari Indonesia by the way. Akan kami blacklist dia, kata Pak Purbaya. Dan kayaknya kalau di blacklist bisa balik lagi nggak ya ke Indonesia? Inilah akibat bikin konten nggak dipikirin dulu gitu ya. Nggak mikir dia kalau suaminya itu kuliah pakai uang rakyat gitu, uang status dia yang WNI gitu. Tapi dia begitu bangga anaknya keterima jadi WNA gitu. Nah, maka dari itu Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan kita ya bilang bahwa sudah menghubungi suaminya untuk meminta uang LPDP-nya itu dikembalikan plus bunga-bunganya. Mamam lah kau ya. Terus tidak hanya itu, dia akan di blacklist sebagai WNI. Jadi status negaranya apa ya? Dia kan belum WNA. Apa akan diterima sebagai WNA oleh pemerintahan Inggris juga? Entahlah. Mari kita lihat ya, apa langkah dari pemerintahan Inggris dari viralnya pengakuan gadis ini, Mbak, yang begitu bangga menjadi WNA Inggris gitu ya. Tapi salut sih sama Pak Purbaya, sangat tegas dan sangat gercep gitu ya, mengambil tindakan atas penghinaan ya terhadap status dia yang adalah WNI. Gimana guys menurut kalian? Ini cewek ini kayaknya ada di tahun apes deh. Kayaknya dia kelahiran tahun kambing, bisa jadi ya, karena orang-orang kambing lagi ini banget gitu ya. Atau kelahiran tahun kuda juga mungkin bisa jadi, karena dua show ini memang lagi lemah ya. Atau kelahiran show-show yang opposite dengan kuda, enemy dari kuda, seperti tikus dan juga kelinci. Nah itu juga adalah opposite dari tahun kuda ya. Atau juga ayam juga termasuk ya. Kayak gitu ya guys ya. Tapi yang pasti ini cewek ini benar-benar dia apes banget. Tapi dari VT-nya kita tahu ya, ternyata banyak loh ya pemakai LPDP yang justru bukannya menggunakan LPDP
beasiswa LPDP itu untuk mengabdi kepada negara, malah justru menggunakan status beasiswa LPDP-nya itu untuk menaik status dan karir kehidupannya sendiri gitu ya. Dan wajar sih ya, kemarin ada yang menyuarakan bahwa akan lebih bahkan ada yang bersuara untuk menghapuskan LPDP gitu ya, karena 99% dari penggunanya itu banyak yang tidak mengabdikan dirinya ke bangsa ini gitu, justru malah seperti mbak-mbak ini gitu ya, habis dipakai uang beasiswa dia malah stay di luar negeri, mengabdi di luar negeri gitu, bukannya kembali ke Indonesia untuk mengabdikan pengetahuan yang dia miliki gitu ya. Udah guys, gimana menurut kalian? Coba tinggalkan di kolom komentar.